Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Perampokan macam apa itu? Suci, abadi, dan abadi. Jika aturan surga dimanifestasikan, hanya nafas yang menyebar akan membuat dunia ini jatuh ke dalam suasana yang menakutkan. Apa ini? Pria tua yang ceroboh itu terkejut. Ketika cahaya perampokan seputih salju muncul di kedalaman awan perampokan, ada ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Itu bukan hanya ketakutan akan kekuatan, tetapi juga kekaguman akan keagungan langit. Saya tidak bisa memikirkan perlawanan sama sekali. Ini adalah semacam kekuatan aturan yang berasal dari surga. Jika itu tabu, itu mewakili kekuatan agung yang tidak dapat dilawan oleh sebagian besar biksu di dunia. Sui berkata dengan santai. Pada saat ini, dia menjadi tenang. Singkatnya, ketika malapetaka seperti itu muncul dalam transformasi spiritual, bukan lagi malapetaka untuk menguji dan mengasah para beku. Ini adalah niat membunuh yang berasal dari aturan surga. Namun, Sui tidak panik. Bahkan ketika dia tenang, dia sedikit lega dan menantikannya. Bencana seperti itu, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa jalan yang telah dia ambil untuk membangun kembali dalam kehidupan ini tidak hanya jauh melampaui kehidupan sebelumnya, tetapi juga jauh melampaui semua beku sejak zaman kuno. Itu memang layak untuk 4 kata yang tidak pernah ada. Sambil berpikir. Ledakan. Di kedalaman awan perampokan di langit, cahaya perampokan yang terang itu bergerak. Dunia ini benar-benar diterangi, seperti siang hari. Dan saat noda cahaya itu turun, wilayah laut yang luas ini telah ditekan oleh puluhan kaki. Pria tua yang ceroboh itu menjerit dan jatuh ke laut dengan bunyi gedebuk. Seluruh tubuhnya ditekan oleh aura bencana yang mengerikan, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingking. Di reruntuhan Kungsian Jianlou, Ning Xiyu dan yang lainnya semuanya kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es, dan mereka akan mati lemas. Jiwa semua orang terasa terkoyak. Sui tidak mundur. Saya tidak cukup bodoh untuk menggunakan kultivasi saya sendiri untuk bertarung dengan sembrono. Pada saat ini, lengan bajunya membengkak, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk seperti pedang. Basis kultivasinya bekerja sepenuhnya, menyatu dengan jiwa, dan berkomunikasi dengan nafas pedang 9 neraka dengan seluruh kekuatannya. Terlihat dengan mata telanjang, wajah Sui tiba-tiba menjadi pucat dan transparan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang 9 penjara dengan seluruh kekuatannya sejak reinkarnasinya. Tidak ada pemesanan. Oh. Pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadaran, bergetar, dan rantai ilahi 9 lapis yang ditekan oleh pedang 9 penjara juga membuat suara gesekan yang keras. Kekuatan misterius mengalir keluar dari pedang 9 penjara dan berkumpul menuju ujung jari Sui. Kekuatan ini begitu menakutkan dan berat, begitu kuat sehingga tubuh Sui merasakan kekakuan yang tak tertahankan. Dia tidak berani ragu, mengambil napas dalam-dalam, dan matanya bertekad. Memotong. Pada saat ini, dunia tiba-tiba kembali sunyi. Lautan yang bergejolak, kekosongan yang runtuh, dan aliran udara yang bergelombang semuanya jatuh ke dalam keadaan stagnasi. Seperti lukisan, bingkai itu diam. Ledakan, 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 ledakan. Pedang lewat. Ini adalah gambar yang menakjubkan. Dan ketika energi pedang ini menyapu ke langit, tampaknya bahkan langit terbuka dengan celah di pedang ini. Seperti pedang. Hancur seperti bulu yang bergejolak. Ini. Orang tua yang ceroboh, yang baru saja memulihkan kekuatan dan berjuang keluar dari laut, kebetulan melihat pemandangan ini, yang bisa disebut pemandangan kelas dunia, dan mau tidak mau tinggal di sana. Satu pedang memotong malapetaka. Di reruntuhan Kungsian Jianlou, Ning Siji dan yang lainnya terkejut dan kehilangan suara. Pada akhirnya, Sui bisa menghancurkan cahaya perampokan dan menghancurkan awan perampokan hanya dengan satu pedang. Ini seperti keajaiban. Terima kasih. Sui berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, jubahnya menonjol, dan sosoknya yang tinggi bangkit dan muncul di bawah langit.
Di sekitar sosok itu, ada jalan cahaya, berjalan seperti pusaran bulat. Kecelakaan gelombang. Luka-lukanya menghilang dalam sekejap mata. Kultivasi, roh, dan tubuhnya mulai mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Apa itu transformasi roh? Ketika Anda mencapai titik ini, Anda berada di jalan yang lebih tinggi. Dari zaman kuno hingga sekarang, jalan ini disebut jalan spiritual. Mereka yang menginjakkan kaki di jalan ini disebut biksu agung. Itu dapat berasal dari Taoisme spiritual, dapat disempurnakan, dan dapat selaras dengan langit dan bumi. Keadaan ini disebut transformasi spiritual. Ini seperti terobosan dan transformasi kehidupan, yang membawa transformasi seperti nirwana tertinggi baik di dalam maupun di luar tubuh. Ada istana spiritual yang megah dan misterius, yang seperti emas abadi, penuh dengan kilau abadi. Itu tidak akan pernah berubah, itu tidak akan pernah usang, itu adalah istana roh agung. Aura Sui langsung melonjak, naik dengan mantap, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seluas langit, setinggi matahari dan bulan, abadi seperti langit dan bumi. Pada akhirnya, ketika langit kembali sunyi, Sui berdiri di sana, memancarkan cahaya dao berwarna jernih yang menyilaukan, seperti pusat seluruh dunia tampaknya menyerah. Pria tua yang ceroboh itu mengangkat kepalanya, merasa seperti sedang menonton dewa. Hari ini, aku akhirnya menjadi roh. Sui menghela nafas. Dalam desahan ini, ada kepuasan, kelegaan, dan kegembiraan. Selamat, rekan Taois. Selamat untuk saudara Sui. Selamat, Nak. Selamat Tuan Su. Selamat, Tuan Su. Selamat, Guru. Ning Siji dan yang lainnya bergegas keluar dari reruntuhan Kungsian Jianlou untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat sosok Sui berdiri di tanah, mereka semua bersemangat dan memberi selamat. Judul-judul itu berbeda, tetapi ekspresi setiap orang penuh dengan keterkejutan, kegembiraan, dan bahkan kekaguman. Itu adalah binatang singa emas cair yang ditangkap oleh Sui untuk menjaga gerbang gunung, dan dia tidak bisa tidak menyembah. Malam ini, jalan cahaya dan hujan yang tak terduga turun dari langit, terbang seperti bintang jatuh. Tapi semua ini jauh dari mengejutkan pemandangan ketika Sui melewati bencana. Hingga saat ini, ketika mereka melihat bahwa Sui berhasil melewati malapetaka dan memasuki alam transformasi roh dalam satu gerakan, semua orang memiliki perasaan tidak nyata seperti mimpi. Bencana itu terlalu menakutkan. Tangguh seperti Yingke dan monster fase roh lainnya, mereka sangat ketakutan. Jelas bahwa jika itu dia akan dibombardir dan dibunuh berkali-kali. Sui, bagaimanapun, menciptakan prestasi ajaib. Satu pedang menyapu dunia, menghancurkan bencana tabu ini. Malam ini adalah hari kedua bulan lunar kedua. Malam ini, Su Yidu mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Anda berhasil, cahaya dao seperti awan, menutupi dunia. Malam ini juga merupakan ulang tahun ke-18 Su Yi. Di atas kekosongan, Su Yi melihat sekeliling pada semua orang, tersenyum, dan berpikir dalam hati, ini mungkin juga hadiah terbaik yang saya terima pada ulang tahun ke-18 saya di dunia ini. Cahaya dan bayangan yang menyilaukan di seluruh Su Yi berangsur-angsur memudar, dan auranya tampaknya telah hanyut, berubah menjadi kehampaan dan kesederhanaan tertinggi. Selamat, rekan Taois. Pria tua yang ceroboh itu buru-buru berkumpul, dan wajah tua itu penuh kejutan dan rasa hormat. Kamu datang kepadaku secara khusus. Su Yi bertanya. Ditatap oleh mata acuh tak acuh Su Yi, tubuh lelaki tua yang ceroboh itu menegang, dan hatinya dipenuhi dengan ketegangan dan depresi yang tak terlukiskan. Dia tidak berani ragu, dan dengan cepat berkata, tepat. Su Yi berkata, apakah masalahnya mendesak? Pria tua yang ceroboh itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, ini tidak terburu-buru. Dia akan melanjutkan, ketika Su Yi melambaikan tangannya dan menyela, karena tidak perlu terburu-buru, mari kita bicarakan nanti. Taois tua yang ceroboh meminta sesuatu kali ini, beraninya kamu menolak. Dia segera mengangguk dan berkata, teman Tao baru saja melewati malapetaka,
yang merupakan kunci untuk mengkonsolidasikan dunia dan melunakkan fondasi Tao. Tao tua itu mengerti. Sui tertawa, salah, hari ini adalah hari ulang tahunku, jarang bahagia, kamu harus meminumnya, jika kamu tidak menyukainya, mari kita minum bersama. Berbicara, dia berjalan menuju reruntuhan Kung Xianjianlou. Melihat ini, Ning Xi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, hari ini memang layak untuk dirayakan. Bahkan jika sudah larut malam, kamu harus istirahat dalam keadaan mabuk. Aku akan pergi untuk menyiapkan jamuan makan. Saat dia berbicara, dia bergegas pergi. Taois tua yang ceroboh tercengang, dan dengan cepat mengejarnya, berkata, terima kasih atas undangan baik Anda, Taois tua dipersilakan. Segera, sekelompok orang menghilang di pintu masuk reruntuhan Kung Xianjianlou. Di jamuan makan, Sui jarang senang, dan minum dengan semua orang. 136.000 hari, 300 cangkir harus dituangkan sehari. Apa yang disebut hidup itu penuh dengan sukacita, biarlah. Saudara Sui, apakah malapetaka mengubah roh sama menakutkannya dengan yang Anda temui? Wen Lingsui bertanya. Banyak orang yang penasaran. Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, bencana mengubah roh bervariasi dari orang ke orang, tetapi malapetaka terhadap saya ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi kekuatannya agak kuat. Itu saja. Melihat gadis itu sepertinya mengerti tetapi tidak mengerti, Sui dengan sabar menjelaskan hal-hal tentang bencana transformasi roh satu per satu. Ini adalah kognisi dari esensi perampokan ini. Seperti kekuatan dan misteri dari setiap level perampokan, berbagai bahaya yang dihadapi ketika melampaui bencana, dan bagaimana mencapai terobosan terbesar ketika melampaui bencana, Del. Berdasarkan pengalaman Sui sebelumnya dari 18.000 tahun pengalaman di hutan belantara besar, pemahamannya tentang bencana mengubah roh secara alami jauh dari sebanding dengan orang lain di dunia ini. Wen Lingsui dan pembudidaya Yuan Dao lainnya kagum dan merasa melihat matahari. Untuk karakter seperti Ke, dia mengerti bahwa ada begitu banyak misteri dan misteri dalam bencana mengubah roh. Ini membuatnya merasa lebih dan lebih emosional. Sebagian besar pembudidaya hebat dunia di alam transformasi spiritual, bahkan jika mereka telah berhasil selamat dari malapetaka, mereka tahu kebenaran tentang malapetaka ini, tetapi saya tidak tahu mengapa. Sui tahu apa itu dan mengapa itu. Segera, orang lain di ruangan itu mengajukan pertanyaan satu demi satu, dan dengan rendah hati menanyakan beberapa kebingungan dan masalah yang dihadapi Sui dalam latihan. Sui menjawab satu per satu sambil minum. Dengan pengalamannya, tentu saja mudah untuk membimbing orang-orang ini untuk berlatih. Taois tua yang ceroboh telah menonton dan mendengarkan. Petunjuk-petunjuk itu tampak sederhana dan biasa saja, tetapi itu membuatnya emosional dan tidak bisa tenang. Sampai perjamuan selesai, Sui sudah mabuk. Taois tua yang ceroboh menyusul, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, teman Taois, saya datang ke sini kali ini karena... Sui meliriknya dan menyela, mari kita bicara besok. Sui mengabaikannya dan pergi. Seorang pria dengan lautan kepahitan di tubuhnya secara khusus direkrut, dan apa yang dia minta ditakdirkan untuk menjadi masalah sepele. Sui dalam suasana hati yang baik sekarang dan tidak ingin dirusak oleh hal-hal lain. Besok kalau begitu. Desahan kuno yang ceroboh. Di dalam ruangan. Sui Song duduk di sana dengan santai, berbau alkohol, tetapi sangat santai. Kali ini, melangkah ke alam spiritual seperti menerobos penghalang utama di jalan kultivasi. Sejak itu, untuk waktu yang lama, tidak perlu khawatir tentang melanggar kerajaan. Pada kecepatan kultivasi saya saat ini, mungkin saya perlu waktu kurang dari 1 tahun untuk berkultivasi ke alam roda roh. Namun, tidak perlu khawatir, jalan spiritual adalah dengan menumbuhkan makna Tao dan mengolah esensi spiritual. Semakin besar manfaatnya. Selanjutnya, satu adalah untuk mengkonsolidasikan Taoisme, yang lain adalah untuk menyingkat Taoisme, dan yang ketiga adalah... Sui baru saja memikirkan ini ketika pintu didorong terbuka. Cajin masuk dengan semangkuk bubur panas dan berkata dengan lembut, Tuan muda, ini adalah sup bambu ling bambu yang dibuat oleh Sister Ning, Anda bisa mencobanya.
Dia mengenakan gaun panjang polos dengan bunga, sutra hitam dan biru seperti tinta yang digulung menjadi sanggul sesuka hati, leher angsa ramping, dan kulitnya putih. Di antara wanita-wanita yang Sui kenal, penampilan Cha Jin sudah pasti yang paling top, dengan sosok yang anggun dan gaya yang beragam. Kecantikan itu seperti anggur, semakin baik, semakin baik. Bubur apa untuk diminum dan tidur? Sui bangkit dan sisiran berjalan menuju tempat tidur. Cha Jin tertegun, lalu Ai berkata, "Tuan, apakah Anda melupakan sesuatu?" "Apa?" Sui bertanya. "Apakah baik-baik saja?" Setelah mengatakan itu, wajahnya yang cantik menjadi panas dan sedikit malu. Berbicara tentang kultivasi ganda, bagaimanapun, itu masih sangat memalukan, terlebih lagi, itu masih merupakan kultivasi ganda orang lain, yang selalu terasa aneh. Sui berkata dengan heran, "Bagaimana kamu tahu?" Cha Jin mendengus, "King Wan juga banyak minum malam ini. Ketika saya mengobrol dengannya, dia memberitahu saya, dan dia juga meminta saya untuk belajar." Sui tampak aneh. Dia memikirkannya dengan serius. Pada jamuan makan malam ini, King Wan memang minum banyak anggur, dan wajah kecilnya yang cantik memerah. Dia juga memintamu untuk belajar. Sui tidak bisa menahan tawa. "Bangun." Cha Jin tampak malu-malu, dan menjadi semakin malu, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan berkata, "King Wan mengatakan bahwa ketika Selir dan putranya berkultivasi ganda, dia mendengarnya." Berbicara tentang ini, dia menghentakkan kakinya dengan marah, "Gadis ini benar, dia tidak pernah memberitahuku hal-hal ini. Jika aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan membiarkannya menguping seperti ini." Segera, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu sama sekali, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana King Wan dulu secara pasif mendengarkan gerakan-gerakan yang menawan dan menyenangkan di masa lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. "Tuan muda, kamu masih tertawa." Mata Cha Jinmei terbuka lebar, sangat malu. Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Kultivasi ganda adalah semacam latihan, sehingga generasi saya dapat mengalami makna indah yin dan yang dan persimpangan naga dan harimau dalam cinta pria dan wanita, sehingga mempromosikan Taoisme satu sama lain." "Jin, apa yang memalukan untuk dikatakan?" Cha Jin terbiasa dengan sikap jujur Sui ketika dia berbicara tentang Suang Xiu, tetapi dia tidak terkejut, dan berkata, "Tuan muda, King Wan adalah batu giok yang sempurna, dan dia belum pernah mengalami ini. Menunggu sesuatu, jadi dia akan melakukannya. Meminta saya untuk mengajarkan hal-hal ini." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Namun, menurut saya, King Wan sudah membuat persiapan, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan saya tentang ini malam ini." Sui berkata, "Di mana dia?" Cha Jin berkata, "Aku sedang mandi." Sui menggosok ujung alisnya dan berkata, "Katakan padanya, ketika dia menginjakkan kaki di alam transformasi roh, mari kita bicara tentang kultivasi ganda." Dia penuh kejutan, dan dengan ragu-ragu berkata, "Tuan muda, tidak mau sama sekali." Sui berkata dengan tidak senang, "Aku tipe orang yang tidak memilih makanan." Cha Jin menghela nafas pelan, dan berkata, "Tuan muda, King Wan sudah siap. Kamu menolak sekarang, bukankah itu akan menyakitinya?" Sui berkata dengan serius, "Ketika dia menginjakkan kaki di alam spiritual, dia akan melakukan kultivasi ganda, sehingga dia dan saya sama-sama mendapat manfaat di jalan. Jika Anda melakukan kultivasi ganda sekarang, itu tidak akan banyak bermanfaat." Dia akhirnya mengerti, di mata putranya, kultivasi ganda bukan untuk kesenangan dan kesenangan murni, tetapi tujuan utamanya adalah kultivasi. Namun, apa yang tidak dipahami oleh tuan muda adalah bahwa ketika seorang gadis cantik yang mempesona telah memutuskan untuk menyerahkan tangannya, bagaimana mungkin itu hanya karena manfaat dari kultivasi ganda? "Saudari Cha Jin, tuannya benar." Pada saat ini, suara pemalu dan manis terdengar. Dengan suara itu, King Wan masuk. Sui terkejut. "Saya melihat rambut hitam panjang King Wan digulung dan mengenakan gaun putih muda yang dekat dengan tubuh. Dia jelas baru saja mandi. Wajahnya yang cantik dan cantik bersinar dengan rona merah samar. Ketika mata yang dalam melihat ke depan, tidak ada pesona.
Di bawah rok, terlihat betis yang ramping dan sebening kristal serta sepasang kaki telanjang putih nefrit. Aku akan mendengarkan tuannya, dan kemudian, nanti. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya, dan suaranya menjadi seperti nyamuk, rendah dan tidak terdengar, dan kulitnya yang seperti salju bersinar merah muda. Cajin menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum, King Wan, tuanmu sepenuh hati untukmu, jadi jangan sedih. King Wan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, tuan selalu memperlakukanku dengan sangat baik, bagaimana aku bisa sedih? Tidak jauh, Su Yi menyaksikan adegan ini, pikirannya tiba-tiba berubah, dan berkata, lupakan saja, kamu menginap saja. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.